Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Putri Pamela Mutiara dan dalam video ini kita akan bersama-sama membahas topik yang sangat penting, disabilitas dan inklusi. Seringkali ketika mendengar kata disabilitas, apa yang terlintas di benak kita? Apakah rasa kasihan atau mungkin ketidaktahuan tentang bagaimana cara bersikap? Padahal, setiap dari kita tanpa terkecuali berhak untuk hidup dengan martabat dan kesempatan yang sama. Melalui presentasi kali ini, saya akan mengajak Anda memahami disabilitas bukan sebagai keterbatasan, namun sebagai bagian dari keragaman manusia yang perlu kita dukung dengan empati dan aksi nyata. Mari kita mulai dengan memahami paradigma atau cara pandang kita tentang disabilitas. Paradigma sendiri merupakan sudut pandang atau cara berpikir yang mempengaruhi sikap kita terhadap suatu hal. Dan pemahaman kita tentang disabilitas telah mengalami evolusi yang signifikan. Pertama, pada era 1975, disabilitas masih dilihat sebagai masalah medis atau sesuatu yang harus disembuhkan atau diobati. Kedua, tahun 1981, dunia mulai menyadari pentingnya perhatian melalui Tahun Penyandang Disabilitas Internasional, namun fokusnya masih pada rehabilitasi individu. Dan pada tahun 2006, terjadi perubahan besar dengan disahkannya Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas. Ini adalah momen bersejarah di mana disabilitas diakui sebagai isu hak asasi manusia, bukan sekedar masalah kesehatan. Kemudian di sini ada perubahan paradigma, dari paradigma lama ke paradigma baru. Paradigma lama berfokus pada individu, meliputi model agama atau moral, model medis, model amal, dan model ekonomi. Kemudian ada paradigma baru, berfokus pada lingkungan dan juga hak, meliputi model sosial, model hak asasi manusia atau HAM, model pemberdayaan, dan model identitas atau afirmasi. Pergeseran historis ini mencerminkan perubahan dari pendekatan kuratif individual menuju pendekatan berbasis hak perubahan sosial yang inklusif. Kemudian ada terminologi, definisi, dan juga prinsip disabilitas. Penggunaan bahasa yang tepat sangat penting. Istilah yang disarankan adalah penyandang disabilitas atau person with disability. Sementara istilah seperti cacat, tuna, atau penderita sebaiknya dihindari karena mengandung stigma. Jenis-jenis disabilitas meliputi disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas lainnya. Untuk ini, jenis-jenis disabilitas akan saya lebih lanjut di slide selanjutnya. Akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian ada prinsip utama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, meliputi non-diskriminasi atau partisipasi penuh, aksesibilitas, kesetaraan, kesempatan, dan penghormatan terhadap martabat. Kemudian di sini ada coping dan juga penyesuaian diri. Individu dapat merespon disabilitas dengan dua kerangka, ada sukumbing dan juga coping. Sukumbing ini sendiri fokus pada penderitaan, melihat diri sebagai korban, dan bergantung pada bantuan. Sementara coping fokus pada penyelesaian masalah, penerimaan diri, dan pemanfaatan kekuatan yang ada. Dan strategi coping ini efektif itu meliputi seperti self-engagement atau mempertahankan pandangan positif tentang diri dan finding positive meaning atau mencari makna atau hikmah dari sebuah pengalaman. Kebahagiaan pasca disabilitas seringkali kembali ke set point masing-masing individu, dan penyelesaian diri merupakan proses negosiasi antara keterbatasan juga potensi. Penyelesaian diri ini sendiri merupakan proses aktif menyeimbangkan keterbatasan dan potensi menerima realitas dengan positif, menyusun strategi, dan tetap produktif untuk mencapai kebahagiaan yang bermakna. Kemudian, di sini ada stigma, stereotip, dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Stereotip ini merupakan asosiasi atau keyakinan yang mengaitkan kelompok tertentu dengan karakteristik tertentu, seringkali berlebihan atau menyederhanakan. Sementara stigma muncul dari stereotip ini, jadi menciptakan atribut negatif yang melekat pada individu. Stigma dan dapat bersikap eksternal maupun internal atau self-stigma, di mana penyandang disabilitas menginternalisasi sikap negatif masyarakat sehingga merusak harga diri dan juga motivasi mereka. Kemudian ada diskriminasi adalah dampak nyata dari stigma, berupa perlakuan berbeda yang membatasi hak dan juga kesempatan. Ini dapat terjadi secara langsung, tidak langsung, kemudian kegagalan menyediakan akomodasi wajar, pelecehan, dan pengucilan.
Penanganan atau intervensi yang memerlukan pendekatan seperti edukasi untuk meluruskan stereotip, interaksi langsung dengan mengurangi stigma, dukungan psikologis untuk self-stigma, dan kebijakan inklusif yang mencegah diskriminasi. Kemudian, di sini ada dukungan sosial bagi penyandang disabilitas. Dukungan sosial adalah berbagai bentuk bantuan seperti bantuan fisik, emosional, informasional, dan material dari jaringan sosial individu untuk membantu menghadapi tantangan hidup, di mana sumber dukungannya ada formal dan juga informal. Formal ini dapat berupa bantuan dari pemerintah, organisasi, profesional. Ini misalnya seperti sekolah, terapis, pekerja sosial, seperti itu. Kemudian ada informal. Informal ini sendiri datang dari bantuan seperti keluarga, teman, dan juga komunitas sehari-hari. Untuk bentuk dukungannya ada 3, ada emosional, instrumental, dan informasional. Emosional ini sendiri bentuk dukungan seperti empati, penerimaan, dan juga memberikan semangat kepada penyandang disabilitas. Untuk kemudian ada instrumental, seperti bantuan konkret seperti aksesibilitas, fisik atau finansial, atau menyediakan layanan aksesibilitas yang mendukung penyandang disabilitas. Kemudian ada informasional seperti nasihat, informasi, dan juga bimbingan. Untuk pentingnya dukungan sosial ini meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan daya tahan, serta membantu mengatasi hambatan struktural seperti eksklusi dan diskriminasi. Dukungan yang baik memberdayakan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dan hidup mandiri. Di sini ada kode etik penelitian bagi penyandang disabilitas. Penelitian itu harus menghormati martabat, otonomi, kesetaraan, dan keragaman penyandang disabilitas. Kewajiban peneliti yaitu menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak distigmatisasi, menjaga kerahasiaan identitas dan data peserta, memastikan informed consent diperoleh dengan cara yang dapat diakses sesuai kebutuhan, semisal format braille, kemudian ada audio dan atau mudah dibaca. Kemudian ada pendekatan penelitian, di mana desain harus partisipatif, melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi mereka. Nothing about us without us. Terus kemudian ada mempertimbangkan aksesibilitas penuh dalam setiap tahap, seperti rekrutmen, pengumpulan data, lingkungan penelitian, hingga diseminasi hasil. Kemudian hasil penelitian harus dipublikasikan dalam format yang mudah diakses, termasuk seperti akses terbuka dengan mempertimbangkan beragam kebutuhan. Di sini ada ragam dan karakteristik disabilitas yang sudah saya singgung tadi, di mana ada disabilitas fisik atau motorik, yaitu ada tunadaksa. Karakteristiknya yaitu gangguan pada fungsi gerak tubuh, mobilitas terbatas. Untuk kebutuhannya sendiri, aksesibilitas fisik, alat bantu mobilitas, dan terapi fisik. Contoh dari ini adalah cerebral palsy, amputasi, dan distrofi otot. Kemudian ada disabilitas sensorik, di mana ada tunanetra, tunarungu atau tuli, tunawicara. Untuk tunanetra sendiri merupakan gangguan penglihatan dari low vision hingga buta total, memerlukan akses informasi alternatif seperti braille, buku audio, software, screen reader, dan navigasi fisik dengan tongkat atau anjing pemandu. Untuk tunarungu sendiri merupakan gangguan pendengaran parsial atau total, memerlukan akomodasi seperti bahasa isyarat dengan juru bahasa, teks tertulis, subtitle atau captioning, alat bantu dengar, dan sistem visual alert untuk peringatan. Kemudian ada tunawicara atau kesulitan bicara verbal, memerlukan alat komunikasi dan alternatif seperti papan simbol, speech generating device, bahasa isyarat, serta partner komunikasi yang sabar dalam memahami metode komunikasi dengan cara berbeda. Kemudian prinsipnya, tanyakan preferensi komunikasi langsung pada individu, sediakan berbagai format akses, dan hindari asumsi tentang kemampuan berdasarkan kondisi sensoriknya. Kemudian di sini ada disabilitas intelektual, di mana fungsi kognitifnya itu berbeda dengan tantangan dalam pemikiran abstrak, memori, dan juga pemecahan masalahnya. Untuk kebutuhannya, dukungan dalam pembelajaran, komunikasi, keterampilan hidup sehari-hari. Contohnya ada Down syndrome, disabilitas intelektual lainnya. Pendekatannya fokus pada kemampuan dan potensi individu dengan metode pembelajaran yang konkret dan sesuai dengan minat dan kecepatan masing-masing. Untuk gangguan neurologis atau perkembangan, itu ada autisme dan juga ADHD, di mana autisme ini perbedaan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan minat aktivitas terbatas, butuh rutinitas, butuh dukungan sensorik, dan komunikasi visual. Untuk ADHD sendiri, kesulitan fokus atau hiperaktif dan impulsif, butuh struktur jelas, pengaturan waktu, dan strategi organisasi. Kemudian di sini ada
learning disability, di mana kesulitan terisolasi pada area akademik tertentu seperti membaca, disleksia, menulis, atau berhitung. Butuh metode pengajaran alternatif atau teknologi pendukung. Kemudian ada disabilitas mental atau psikososial, di mana gangguan kesehatan mental jangka panjang seperti skizofrenia, bipolar, dan depresi berat, di mana butuh akses layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial. Kemudian di sini ada disabilitas lainnya atau tunalaras, kesulitan perilaku dan emosi, butuh dukungan terapi dan juga sosial, dan multidisabilitas atau kombinasi 2 atau lebih cara disabilitas memerlukan pendekatan menyeluruh dan terintegrasi. Baik, pada akhirnya disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia. Masyarakat yang inklusif bukan sekedar tentang membangun rem atau menyediakan braille, tetapi tentang mengubah hati dan pikiran kita dari yang semula melihat keterbatasan menjadi melihat potensi, dari yang semula memberi belas kasihan menjadi menjamin hak setara. Perubahan dimulai dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, dan dari cara kita berbicara, berpikir, maupun bertindak. Kemudian baik, terima kasih telah menyimak. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih inklusif, di mana setiap individu atau setiap orang tanpa terkecuali bisa hidup dengan martabat dan kesempatan yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.